Wis. Sudah dipencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, yang karena kasih sayangnya kita terus berada di atas hidayah. Demi Allah, nikmat yang teragung, nikmat yang termulia yang dirasakan oleh tatkala mereka memasuki surga Allah, apa kata mereka? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkenankan hidayahnya buat kita. Andai kata bukan karena Allah yang ngasih hidayah, gak mungkin kita bisa masuk surga, gak mungkin kita bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita, yang karena beliaulah kita jadi ngerti agama Allah ini. Beliau yang berjuang dengan seluruh yang beliau miliki. Beliau meninggalkan sebagian kenikmatan dunia atau banyak kenikmatan dunia. Tidak seperti kita yang bergelimang segala kemewahan dalam kehidupan ini sekarang. Di masa itu kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau tidur, di atas ranjang seperti apa beliau tidur. Beliau kalau bangun itu dari tempat tidurnya membekas-bekasnya tikar di pundak Nabi SAW. Kalau kita sekarang bangun dari tempat tidur kita membekas kita. Jadi kita kalau bangun, kasurnya itu ada bekasnya kita, bukan bekasnya kasur yang ada pada kita. Karena nikmatnya orang-orang hidup sekarang. Maka paling tidak nih, hari Jumat harinya berselawat buat Nabi SAW. Kita banyak-banyak, karena Nabi bicaranya banyak. Fa'akthiru fihi minas salati alayya. Kalian banyak-banyak salawat buat aku pada hari Jumat itu. Fa inna salatakum alayya ma'rudah. Salawat kalian itu akan dipaparkan kepada Nabi SAW. Bayangkan kalau antum tahu salawat antum akan didengar oleh Nabi SAW, akan ditunjukkan kepada Nabi SAW. Kira-kira berapa kali antum akan bersalawat buat Nabi SAW? Maka jadikan hari Jumat hari spesial untuk salawat. Artinya salawat kita pada hari Jumat beda dengan salawat kita pada hari kemarin. Kemarin mungkin kita salawat 200 kali. Hari ini berapa? Ya, As-Sakhawi menukil ucapan banyak itu minimal 300. Itu ucapan banyak. Maka antum lebih tahu dengan kebutuhan antum sendiri. Mau berapa kali antum bersolawat buat Nabi SAW. Kadangkala jamaah kita berpikir, iya Ustaz, solawat kan bisa sambil jalan, bisa sambil naik motor, bisa sambil tiduran. Nah bisa. Tapi kadangkala gak solawat antum. Solawat 2 kali naik motor, habis gitu lihat kiri kanan, Masya Allah, bagus banget ya. Kadangkala kita butuh duduk jemaah. Kadangkala kita butuh duduk untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Duduk antum 15 menit, 20 menit, 30 menit, hanya untuk bersalawat kepada Nabi SAW dan kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pada tanggal 13 Syawal 1438 Hijriah di hari Jumat di kota Pekalongan di Masjid Al-Irsyad,
kita duduk bersama untuk mengaji tentang salah satu dosa besar, tentang ghibah dan namimah. Sepertinya pembahasan tentang ghibah dan namimah ini sudah seringkali disampaikan. Bahkan sebagian kita merasa tidak tertarik dengan kajian tentang ghibah dan namimah. Padahal jamaah, ghibah dan namimah ini kadangkala menjadi dosa kita rutin, khususnya ghibah. Ada orang Islam yang na'udzubillah minaz zina, na'udzubillah minal qatl. Dia benar-benar menjaga dirinya dari berzina, menjaga dirinya dari membunuh, menjaga dirinya dari mencuri. Tapi ghibah jadi makanan buat dia. Kadang-kadang sebagian orang Masya Allah rutin ke masjid, azan berangkat ke masjid, sholat malam, puasa sunnah, ghibah biasa buat dia. Padahal gak main-main Allah berbicara tentang ghibah ini. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Di surat Al-Hujurat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Allah, sebagian kita dikasih bangkainya ayam, na'udzubillah, ana tidak makan bangkai. Tapi dikasih bangkai saudaranya, dia makan. Dia makan dengan lahap. Allah mengatakan, kalian jangan saling menggibahin saudara kalian. Apa kalian suka makan bangkai diri saudara kalian sendiri? Kalian gak suka. Dan ini yang terjadi. Bahkan kelak pada hari kiamat, Allah ya, ada orang-orang yang pahalanya habis gara-gara ghibah. Dia tidak berzina, nah, dia tidak mencuri, na'udzubillah, orang yang paling jauh dari perzinahan. Ada perempuan lewat, dia tundukkan pandangan. Tapi kalau lagi duduk di majelis, waktunya digunakan untuk ngomongin saudaranya, dan dengan bangga dia melakukan hal itu. Allah jemaah, ana sendiri kadang-kala tidak selamat dari ghibah. Dan kita akhirnya harus duduk beristighfar, mohon ampun dan mohon maaf sama orang-orang yang kita ghibah. Apa itu ghibah? Ana rasa sesuatu yang tidak perlu diperselisihkan. Semua kita udah tahu. Siapa yang mau jawab apa itu ghibah? Gosip, Ustaz. Ghibah, gosip, Membicarakan kejelekan orang lain. Membicarakan kejelekan orang lain. Kalau orang itu suka, masuk ghibah enggak? Wallahu a'lam. Bagus jawabannya. Wallahu a'lam. Baik, fadhal habib. Iya, betul nih. Beliau menyebutkan bahwasanya ghibah itu menyebutkan kejelekan orang lain yang dia tidak suka. Artinya ada orang yang kejelekannya disebutkan, bangga dia. Itu tidak masuk ghibah. Karena ada orang-orang yang memang ingin popularitas dengan kejelekannya. Seperti sebagian, ya mungkin artis-artis yang dia memang ingin diliput kejelekan. Dan dia bangga. Apakah itu disebut ghibah? Enggak. Kalau orang itu suka disebutkan keburukannya, maka itu bukan ghibah. Umpamanya seorang artis diwawancarain, ditanya nih, Mbak punya anak ini kok nggak ada bapaknya? Oh iya, nanti saya akan kasih tahu siapa bapaknya. Dia punya anak tanpa menikah dan dia bangga dengan seperti itu. Apakah kalau kita ngomongin dia disebut ghibah? Lah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Jadi intinya dia tidak suka disebutkan kejelekannya. Kalau dia suka, maka itu tidak disebut ghibah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Gimana menurutmu ya Rasulullah,
Kalau yang aku ucapkan itu benar adanya di dia, aku nggak bikin-bikin omongan. Maka Nabi mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Kalau yang kau omongkan itu betul ada pada diri orang itu, maka itu yang disebut ghibah. Wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Tapi kalau ternyata yang kau omongkan itu tidak ada pada diri dia, maka yang kau lakukan adalah menfitnah dia. Rawahu Muslim. Itu tuh ghibah. Maka kita perlu hati-hati. Yang pertama, ghibah itu saudara kita. Kalau ngomongin orang kafir bukan saudara kita. Tapi apa manfaatnya untuk ngomongin orang kafir juga? Intinya akhok. Yang kedua, sesuatu yang dibenci oleh saudara kita seharusnya tidak kau ucapkan dan kau ceritakan. Fulan melakukan ini, fulan berbuat ini, macam-macam. Dan ghibah ini masuk dosa besar, jemaah. Jangan main-main. Artinya butuh taubat. Nabi SAW mengatakan as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramawan ila ramawan wal umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahun idza ijtanibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu. Dari satu Jumat ke Jumat yang selanjutnya. Dari satu Ramadan ke Ramadan yang selanjutnya. Kita lepas dari bulan Ramadan nih. Dan dari satu umrah ke umrah yang selanjutnya, itu penghapusan dosa apabila dosa besar dihindari. Karena dosa besar ini butuh taubat. Dosa-dosa kecil, insya Allah salat yang 5 waktu itu menghapuskan dosa. Kita melakukan dosa umpamanya jam 6, lalu kita salat zuhur, insya Allah dosanya itu akan dihapusin. Kalau bukan dosa besar. Kalau dosa besar, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, cerita ketika Nabi SAW Isra Mi'raj. Nabi dikatakan melihat orang-orang yang memakan bangkai. Lalu Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, haula alladzina ya'kuluna luhuman nas. Itu orang-orang yang makan dagingnya manusia. Allah syabah. Maka Nabi, bahkan Allah menggambarkan buruknya ghibah ini supaya kita hati-hati. Nggak main-main dengan urusan ghibah. Jangan engkau Masya Allah melaksanakan sholat yang 5 waktu, nanti akhirnya pahalanya dikasihkan kepada orang yang kau ghibahin. Rugi nggak? Nanti kita akan bicara dampak buruk dari ghibah itu, supaya kita bisa meninggalkan. Sekarang yang perlu kita bicarakan, apa yang menyebabkan orang terdorong melakukan ghibah? Sebutkan 3. Nah, oke, 2. Baik, tunggu dulu sebelum antum jawab. Antum sering ghibahin orang nggak? Nggak pernah. Bener nggak pernah? Gimana antum mau jawab? Antum nggak pernah ghibahin orang. Yang jawab ini yang tahu dengan sebabnya. Ana ngomongin orang ini karena ana ini pengalaman nih. Atau antum baca kitab nggak apa-apa. Ana alhamdulillah Ustaz nggak pernah ghibahin orang, tapi ana baca kitab insyaallah. Fadhal. Benci sama dia. Benci sama dia, nggak suka. Apa bedanya? Fadhal, kasihkan jawab. Apa bedanya benci sama orang dan tidak suka sama orang, jemaah? Taib, sama aja sebenarnya. Taib, fadhal. Benci, iri, dengki. Apa bedanya iri sama dengki? Kalau dengki itu termasuk hasad, kalau ini kan, kalau iri itu Kalau ini menginginkan apa yang ada pada orang, ada pada dirinya. Kalau dengki itu hasad. Kalau iri itu bahasa Arabnya hasad. Fadhal jamaah. Iya. Iri itu bahasa Arabnya apa? Min syarri hasidin idza hasad. Bedanya iri sama dengki,
Kalau dengki itu biasanya ada kebencian. Tapi kalau iri tidak harus benci. Kadangkala dia iri sama orang yang dia cintai. Itu kadangkala orang iri. Kadangkala orang nggak kenal dia bisa iri. Lihat orang mobilnya bagus, Allah mudah-mudahan tabrakan. Padahal dia nggak kenal sama orang yang lewat itu, nggak kenal sama sekali. Dia nggak ada urusan. Tapi kalau dengki biasanya berdasarkan kebencian kepada orang itu. Baik. Itu beberapa sebab yang disebutkan. Jadi sebab yang pertama sebenarnya lemahnya iman. Karena iman lemah, maka kita ribain orang. Ketika imannya lagi kuat, walaupun kita nggak suka sama orang itu, walaupun kita benci sama orang itu, kita tidak akan ribain. Karena kita ingat sama apa? Allah, dosa besar ini, mana masa ngomongin orang itu. Tapi tatkala imannya lemah, kita terjebak tuh dalam riba. Dan antum merasakan dalam perjalanan hidup antum, ada waktu-waktu antum jauh dari dosa. Artinya umpamanya ada perempuan lewat, antum benar-benar gak mau ngeliat. Tapi ada waktu-waktu ditunggu sama antum. Yang lewat imannya lagi turun ketika itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal iman yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb. Iman itu bisa usang di dalam hati kalian seperti usangnya baju. Antum tahu baju tuh? Kalau sering dipakai kadangkala sering dijemur, sering dicuci, lama-lama ketarik sedikit robek. Tapi kalau baju baru antum tarik nggak akan robek. Makanya Nabi SAW mengatakan, fasalullaha ayujaddida imanakum. Kalian berdoalah, minta sama Allah supaya Allah memperbaharui keimanan kalian, supaya kuat. Maka kita perlu melihat. Jadi penyebab pertama sebenarnya adalah lemahnya iman kita. Yang kedua, emosi dan marah. Orang kalau lagi marah sama orang, itu dorongan untuk ngomongin orang itu kuat. Bahkan kadang-kala nggak ada api, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu dia langsung ngomong, kau tahu sama fulan, kata dia. Ada apa ini? Tahu-tahu tanya. Oh, berarti dia lagi marah sama fulan, lagi emosi sama fulan. Kita udah tahu nih, salah satu penyebabnya atau yang kedua adalah emosi dan marah. Diperintahkan kita untuk menahan emosi kita. Ramadan, Masya Allah, kita lihat bagaimana Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kalian sedang puasa, seorang sedang puasa, hati-hati jaga lisannya, jaga perbuatannya, jangan mengatakan perkataan yang kotor, ya, yang melakukan tindakan dosa. Fa in sabahu ahadun aw qatala, kalau dia dicela sama satu orang atau ditantang berantem, apa yang harus dia katakan? Inni shaim, ini aku lagi puasa, menahan diri. Soalnya kalau antum tidak menahan diri, antum akan ngomongin tuh orang nanti. Aku tadi tantang sama orang ini itu macam-macam. Padahal kau sudah ngomong inni shaim, kau tahan emosi. Dan Islam ini subhanallah jamaah, bagaimana mengarahkan supaya orang menahan amarah, karena amarah ini dampaknya buruk. Bahkan ketika seorang sahabat meminta nasihat Nabi SAW, dia mengatakan, bayangkan seorang sahabat datang minta wasiat. Antum datang ketemu Ustadz, Ustadz tolong kasih nasihat anak. Antum jarang ketemu sama Ustadz itu. Nasihatnya cuma satu, la taghdab, kau jangan marah. Sahabat ini kok melihat nasihatnya kok cuma jangan marah. Ausin ya Rasulullah, kasih wasiat aku lagi. Apa kata Nabi SAW? La taghdab, kau jangan marah. Jangan marah lagi, kata dia. Ya Rasulullah, ausin, kasih aku wasiat lagi. Kembali Nabi mengatakan, la taghdab, kau jangan marah. Bayangkan coba, karena amarah ini bisa menghancurkan sebuah rumah tangga. Amarah ini bisa membuat anak durhaka sama orang tuanya. Bahkan amarah ini bisa membuat orang tua menyulitkan kehidupan anak.
Seperti ada orang tua, subhanallah, disebutkan seorang anak ini, anak SMA, dia kepingin pakai mobil orang tuanya, sama abahnya nggak boleh. Akhirnya dia ngomong sama uminya, "Umi, aku kepingin Mi, sekali aja Umi," kata dia. Ya kata uminya, "Nanti kita rayu abahmu." Dirayu abahnya ngomong enggak. Si anak maksa mau naik mobil. Apa kata abahnya? Ya sudah, kalau kau mau kau pakai tuh mobil, mudah-mudahan kau nggak balik lagi. Ditunggu anak tuh jam 12 malam nggak balik. Mulai gelisah orang tuanya. Pertama dicari ke kantor polisi, laporan. Ternyata anaknya sudah jadi bangkai di rumah sakit. Mati. Gara-gara amarah. Makanya orang harus berpikir, ketika marah itu Allah sebutkan orang-orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidh. Orang yang menahan amarahnya. Dan dengan itu insya Allah kita terhindar dari riba, dari ngomongin orang. Ketika kita tahan amarah kita, ada orang menyakitin hati kita, ngomongin, kita jangan ngomongin dia. Kau tahan amarahmu. Kalau bisa kau maafkan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia maafkan orang. Artinya dia maafkan, dia hapus tuh. Tidak ada lagi pembicaraan tentang orang itu, nggak ada. Ketika ada yang mancing-mancing, nggak ada, anak sudah maafkan dia. Nggak perlu lagi kamu membicarakan hal itu. Kemudian sebab yang ketiga, orang melakukan ghibah, mengikuti sahib dan menyenangkan hati mereka. Sekedar lagi majelis, lagi duduk kumpul-kumpul ya, kita kadang-kala nggak kepingin ghibahin orang, tapi untuk menyenangkan yang lainnya kita ikut tuh. Umpamanya fulan ini kayak gini, oh iya anak tahu fulan itu kayak gitu memang, padahal dia nggak tahu. Cuma untuk menyenangkan sahib-sahibnya dia ngomongin orang. Dan kadang-kala kita ibu-ibu ya, ibu-ibu yang suka ghibah ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Hah? Sama, sebenarnya sama. Cuma ibu-ibu jarang kerjaan tuh. Kalau bapak-bapak kan kerja sibuk gitu ya. Akhirnya kadang-kala waktu untuk ghibah, dia kepingin ghibah, cuma waktunya nggak ada. Tapi kalau ibu-ibu kesempatan itu ada. Dia umpamanya ada ibu-ibu yang pagi ngantar anaknya sekolah. Sambil nungguin anak sekolah ngapain? Beli sayur. Beli sayur masih bagus. Makanya kalau duduk sama sahib-sahibnya ngomongin, itu tuh ada guru. Kau tahu sama guru fulan? Iya nggak bener tuh gurunya. Masa anakku dimarahin? Oh sama, anakku juga dimarahin. Itu guru gimana ngasih PR yang terlalu berat buat anaknya? Masya Allah. Gurunya diribain. Kira-kira berkah nggak ilmu buat anak? Dan biasanya para mahasiswa atau para siswa itu suka gibain gurunya, karena sama anak pernah jadi mahasiswa. Nah, kalau ada guru yang killer ya, aduh guru ini. Ada guru-guru yang kalau ngasih soal itu Masya Allah, ini guru kayaknya nggak belajar adab. Gurunya nggak belajar adab jemaah. Dan itu seneng murid-murid itu. Makanya kenapa banyak anak-anak yang kuliah nggak berkah ilmu, karena dia ghibahin guru. Gara-gara tadi cuma sekedar kan nyenangkan sahib-sahibnya lagi kumpul ngobrol. Seharusnya kau kan tinggalkan majelis itu. Kalau benar engkau tidak mau ghibahin, seharusnya afwan aku mau ada urusan. Kalau engkau tidak bisa memberikan nasihat ke sana, maka kau tinggalkan. Tapi kadang-kala kita karena sahib nggak enak, anak ninggalkan Ustaz. Nah, biasanya kan gitu kan, gimana Ustaz, orang lagi ngomongin, anak nggak ikut ghibah Ustaz. Cuma kalau anak pergi kok kayak nggak enak sama mereka. Akhirnya antum duduk di sana, dapat tuh dosa ghibah antum. Ini penyebabnya. Kemudian penyebab yang selanjutnya, ingin menampakkan dirinya di atas kehancuran orang lain. Ini pedagang nih biasanya. Kan banyak pedagang di Pekalongan ini. Ada orang umpamanya beli HP. Lalu dia ke tempat
HP ana beli HP nih, harganya sekian. Oh, kau ditipu sama fulan. Dia sudah ribain enggak? Sudah ribain orang itu. Kau ditipu sama fulan, kau ke tempat ana kasih harga sekian. Masya Allah. Itu terjadi. Kita kadang-kadang nggak sadar kalau kita sedang ngomongin kejelekan orang sama dia. Seharusnya ketika memang teman kita ditipu, kita tinggal ngomong, oh mungkin ya harganya beragam sih. Di tempat-tempat mungkin ada yang orang jual harga sekian, ada harga sekian. Kau kan nggak perlu menampakkan kalau ke tempat ana sekian, kau itu fulan memang nggak benar fulan itu. Banyak sahib-sahib yang sudah ditipu sama fulan. Lah, coba. Kalau antum ingin mentahdzir, dalam Islam boleh. Ada namanya memperingatkan orang jangan sampai bergaul sama fulan. Itu diperbolehkan. Kalau memang hal itu membahayakan orang lain. Seperti fulan peminum. Orang ini mau berteman, kau jangan berteman sama fulan. Kenapa? Janganlah. Soalnya dia itu peminum. Itu nggak masalah. Tapi kalau seperti tadi yang urusan dagang macam-macam, antum ingin menampakkan diri antum bahwa antum lebih baik dari dia. Fulan mah nggak benar kalau ana. Kemudian salah satu penyebab riba itu ia ingin menunjukkan bahwa dia tidak termasuk pelaku yang tidak benar. Dia jadi dalam urusan dakwah. Kadang-kala kita katakan fulan itu nggak tahu kerja sebenarnya. Ana yang bisa kerja. Ana yang ngurus, ana yang macam-macam. Orang-orang memang kayak gitu, tapi alhamdulillah Allah menjaga ana. Nah, ini sudah menjaga ana, bahkan ada yang menggibahin orang banyak dia gibah. Ini yang ngomongnya panitia kajian nih. Itu sebenarnya ana yang ngerjain semua. Yang lainnya cuma duduk-duduk doang. Itu terjadi. Tadi disebutkan panitianya siapa saja? Siapa saja panitia? Siapa? Marwan, Taufik, Ahmad. Terus taunya mereka dari mana? Masya Allah, harusnya ngacung cuma pada hilang gitu kan? Enggak lah, jadi panitia itu pakai apa? Pakai name tag lah. Jadi kalau dikatakan fulan, siapa yang tahu sama Marwan di sini? Ada yang kenal sama Marwan jamaah? Maaf jadi. Tapi yang jelas kita kadang-kala menganggap orang lain tidak berbuat, tidak melakukan macam-macam, seakan-akan kita yang berbuat. Akhirnya kita juga ghibahin orang karena kita ingin dipuji sama orang. Seharusnya kita tawadhu, kita berendah diri, tidak perlu menampakkan juhud kita. Sebagian ulama mengatakan, jadilah engkau seperti batu celak. Gimana batunya celak? Tahu batunya celak? Batu celak itu dihancurin dia itu, lalu diletakkan di mana? Di mata. Ada batu-batu besar yang dibiarkan tidak dihancurin, diletakkan di mana? Di pondasi. Nggak ada yang ngelihat. Jadi seorang itu ya nggak perlu dia ngomongin orang lain karena untuk menampakkan kebaikan dirinya. Dan yang paling banyak terjadi adalah hasad. Tadi disebutkan penyebab ghibah itu iri. Nggak suka orang lain lebih baik dari kita. Akhirnya siapapun ya, karena ghibah ini biasanya terjadi yang satu level. Bukan ghibah, hasad sendiri itu biasanya yang satu profesi, yang satu pekerjaan. Umpamanya dokter itu hasadnya sama siapa? Sama dokter lain. Ada pasien dilihat, kau dikasih resep apa? Udah ke dokter mana aja? Nih, dokter fulan kasih resep. Ya Allah, ini obatnya binatang yang dikasihkan kepada kamu. Ini gara-gara hasad. Allah, sudah jangan ke sana lagi engkau. Aku ini termasuk orang yang memberikan nasihat kepadamu. Masya Allah. Nah, dia berangkat ke dokter satu lagi. Dia bawa resepnya nih dokter. Kau sudah berobat ke mana? Anakku sudah berobat ke dokter fulan nggak sembuh, ke dokter fulan nggak sembuh. Tapi resepnya mana? Dilihatnya. Ya Allah, itu dokter-dokter nggak lulus waktu
kuliah. Mungkin mereka juga nyogok waktu kuliah itu. Maka pantesan resepnya nggak bener kayak gini. Akhirnya dikasih resep sembuh sama dokter ini. Oh bener katanya dokter ini, mereka itu bayar waktu kuliah itu kata dia. Ini gara-gara hasad jemaah. Gara-gara terjadi hasad. Dan kita perlu bersihkan hati kita dari hasad. Hasad ini termasuk penyakit yang seperti pohon di dalam hati. Artinya ada akarnya. Dipotong tumbuh. Bisa dicabut nggak hasad dalam hati? Nggak bisa. Nggak bisa dicabut. Terus gimana Ustaz? Nanti yang mencabut Allah. Makanya orang ketika masuk surga, di situ Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Allah cabut tuh pohon hasad dari hati mereka. Sehingga ada istilah para ulama, Ibnu Jauzi mengatakan ma khala jasadun min hasad. Enggak ada tubuh yang bersih selamat dari hasad. Tapi ada orang yang berusaha memangkas pohon hasad itu, dipotong, tumbuh dipotong, tumbuh dipotong. Tapi ada orang yang menyirami hasad itu. Dia subhanallah melihat orang naik pangkat, Allahu Akbar. Ya Allah, mudah-mudahan keluarganya sakit semuanya. Itu ada orang hasad. Makanya ketika antum hasad sama orang, khususnya pedagang jamaah. Ana terus terang lihat pedagang ini. Ana cerita kemarin sama sahib di Gresik. Itu ana tanya, ada nggak di sini paguyuban sarung? Karena mereka terkenal dengan sarung. Yang orang-orang muslim paguyuban. Nggak ada kata Ustaz. Nggak ada. Yang orang-orang non muslim malah punya paguyuban. Dan kalau ada satu orang muslim itu yang ditipu sama satu orang, umpamanya ngambil barang kemudian tidak bayar, ini satu orang tidak akan cerita sama orang lain kalau dia sudah ketipu sama fulan. Sehingga semua sahibnya ketipu. Dia biarkan hal itu karena hasad. Dia mengatakan masa anak aja yang ketipu, biar yang lainnya juga ketipu. Hasad jemaah marad. Maka ingat, hasad ini termasuk penyebab ghibah itu sendiri, sehingga kita perlu mengobatin hati kita dari hasad. Kemudian orang yang ghibah, apa yang akan terjadi dengan dirinya? Kita udah tahu penyebab. Dengan mengetahui penyebab, insya Allah kita udah bisa ngobatin. Walaupun ada orang-orang yang dikasih tahu sama dokter, kau ini yang menyebabkan kau darah tinggi ini, kau makan jeruan, kau terus makan jeruan. Udah tahu nih, ya tetap dia makan jeruan. Akhirnya dokter ngasih tahu, kau itu tahu nanti terakhir kau stroke. Ini dampaknya. Penyebabnya sudah tahu, dampaknya nanti yang parah. Dengan dikasih tahu tentang dampaknya, mudah-mudahan orang itu berhenti. Seperti perokok. Perokok itu tahu nggak kalau rokok itu menyebabkan dia batuk, menyebabkan dia sakit? Ya dia paham, dia tahu. Tapi ternyata masih tidak meninggalkan hal itu. Ketika dikasih tahu fulan ta'al, syuf fulan kena paru-paru, sekarang nggak bisa gerak di atas ranjangnya, kena kanker paru-paru macam-macam. Di sini dia semakin takut ketika dia melihat realita. Dan dampak dari ghibah itu jemaah adalah merusak hubungan kita sama saudara kita. Padahal kita ini saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Merusak majlis tempat kita kumpul. Majlis yang seharusnya di situ ada rahmat Allah, gara-gara kita ghibah, tuh majlis jadi dimurkain sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kepingin duduk-duduk diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mencari barokah dari majlis itu sendiri. Dan ingat, jangan berpikir doa kafaratul majlis itu akan menghapuskan dosa ghibah. Karena sebagian orang habis ghibah, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa bisa dihapuskan dosa ghibah kalian? Enggak. Karena kita tahu dosa besar itu harus taubat. Apalagi antum tahu habis melakukan dosa besar, ya dengan itu insyaallah dihapuskan dosa kita. Karena ada pelaku-pelaku dosa besar, dia berangkat umrah,
dengan pikiran, insya Allah setelah umrah seperti bayi yang baru lahir. Na'udzubillah min dzalik. Syaratnya idzajtunibatil kabair. Kalau dosa-dosa besar dihindari. Ingat hal itu. Yang kedua, ghibah ini menggugurkan amal kita dan memakan semua pahala kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdhihi aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa yang dia menzalimi saudaranya dalam kehormatan saudaranya atau dalam hal apapun, dia pernah ngomongin keburukan saudaranya, dia pernah mencela saudaranya, pernah ngambil harta saudaranya, apa saja. Kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhul yawm. Hari ini dia minta supaya dihalalkan. Supaya dihalalkan. Aku pernah melakukan ini itu, mohon kau maafkan aku. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum nanti nggak ada lagi dinar sama dirham. Kau punya harta 1 triliun, dibawa mati, nggak ada, kau tinggal. Nanti pada hari kiamat nggak ada lagi dinar wala dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamati. Kata Nabi SAW, kalau dia punya amal soleh, maka amal solehnya yang akan diambil, dikasihkan kepada dia. Wa illam takun lahu hasanah. Kalau ternyata orang ini tidak punya kebaikan, kebaikannya udah habis dia, terus gimana? Maka akan diambil dari kesalahan saudaranya, dari dosa-dosa saudaranya yang dia ribain, diberikan kepada dia. Maka sebagian ulama mengatakan, kalau engkau harus riba, seharusnya yang kau ribain adalah orang tuamu. Kenapa? Karena sejatinya engkau sedang memberikan pahala sama orang. Masa kau kasihkan sama orang yang kau benci? Pantas orang gak suka sama fulan, tapi pahalanya dikasihkan terus. Aku gak suka sama fulan, nih pahalaku aku kasihkan terus. Dengan dia ribain, dia itu memberikan pahala dia kepada Allah. Makanya kalau kau mau ribain, seharusnya orang tuamu yang kau ribain, supaya semua pahalamu kau kasihkan kepada orang tua. Para ulama menggambarkan tentang orang yang mengribain orang lain seperti orang yang bangun rumah. Dia beli tanah strategis, dia beli. Kemudian mulai dia bangun, ya dia kumpulkan duitnya, dia bikin pondasi sampai selesai rumah. Ketika rumah itu selesai, dia mau masuk, datang perampok menguasai rumah itu. Seperti itulah orang yang melakukan riba. Dia beramal soleh sepanjang hidupnya, dia sholat malam, dia puasa sunnah, dia sodakoh, sudah banyak amal kebajikan dia. Tapi pada hari kiamat diberikan kepada orang-orang yang dia ribai. Ini yang tadi anak katakan. Sebagian orang yang suka ke masjid, Masya Allah, jauh dari zina, jauh dari mencuri, jauh dari menipu, tapi ghibah dia lakukan. Maka Nabi SAW pernah bertanya, atadruna mal muflis? Kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya uang cash dan tidak punya aset. Dia tidak punya uang dan tidak punya aset, habis semuanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, qala innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang pada hari kiamat dengan pahala salat. Ingat, dia datang dengan pahala salat, artinya salatnya diterima sama Allah, ada pahalanya. Dia khusyuk dalam salatnya. Dia datang dengan pahala puasa, artinya puasanya ini diterima sama Allah karena ada pahalanya. Kalau orang puasa nggak ada pahalanya, nggak bisa dia bawa pahalanya pada hari kiamat, karena mungkin puasa dia tidak benar, tidak ikhlas. Wa zakat, dia datang dengan pahala zakat. Orang ini orang baik jemaah. Cuma wa ya'ti
qad syatama hadza. Dia datang pada hari kiamat dengan dosa mencela fulan. Dosanya ini ingat bukan hablum minallah. Hablum minallahnya bagus. Dan ini hadis peringatan buat kita yang udah ngaji jemaah. Karena orang-orang yang suka ke masjid ini biasanya hablum minallahnya udah bagus. Tinggal bagaimana dia hablum minannas. Dia jaga. Kalau enggak dia akan jadi orang yang bangkrut. Dia telah mencela fulan, mencaci maki fulan. Wa qadzafa hadza, menuduh fulan. Allah, hati-hati. Masalah qadzaf ini ya. Qadzaf ini salah satunya menuduh zina. Antum jangan sampai melihat perempuan lewat, aduh nih pelacur nih. Tahu dari mana antum dia pelacur? Antum seharusnya didera 80 kali dera. Atau antum membawa 4 saksi yang melihat dia berzina. Kalau memang kelakuannya seperti pelacur, belum tentu dia pelacur. Suami istri kadang-kala ngomongnya nggak benar, anak zina, naudzubillah, berarti engkau sudah menuduh ibunya berzina. Itu terjadi. Nanti pada hari kiamat akan datang menuntut apa yang kau tuduhkan kepada dia. Wa akala mala hadza, dia datang sudah makan hartanya fulan dengan cara tidak benar, dengan cara menipu, dengan cara riba atau cara apa. Wa safaka dama hadza, dia datang telah mengucurkan darahnya fulan. Kadang-kala menyuruh fulan membunuh fulan ya, atau dia sendiri yang membunuh. Wa daraba hadza, dia datang telah memukul fulan. Jadi ingat, orang yang memukul orang lain akan ada qisas pada hari kiamat nantinya. Dan akan diambil dari amal kebajikanmu nanti pada hari kiamat. Ana ingat di Madinah itu ada seorang kasir ribut sama pembeli. Mau dipukul. Kata kasirnya, fadl kalau kau mau pukul ana. Nggak berani dia mukul. Karena tahu ada qisas, di Saudi ada qisas. Dia mukul fulan, nanti aku dipukul, apa gunanya? Di dunia ada qisas. Bagaimana nanti di akhirat yang akan lebih berat dari hal itu. Kemudian apa kata Allah tentang orang ini? Fayu'ta hadza min hasanati. Ini orang yang pernah disakitin sama dia, pernah dizalimin sama dia, pernah diribain sama dia, pernah dicaci maki sama dia, akan dikasih pahalanya. Karena kalau nggak punya uang, nggak ada uang pada waktu itu, yang ada pahala. Maka pahala inilah kompensasinya, dikasihkan. Setelah dibagi-bagi kepada orang-orang, masih ada yang datang. Dia datang, ya Allah, fulan pernah ribain ana, ya Allah. Ana dikatakan seperti ini, itu, macam-macam. Dilihat pahalanya udah habis. Lalu apa yang dilakukan? Ya udah, dosanya orang ini dilimpahkan kepada orang itu. Tsumma qudzifa finnar. Lalu terakhir dilemparkan ke dalam api neraka. Bayangkan tuh ribah jamaah. Gara-gara riba, antum yang sholatnya tekun, yang puasanya tekun, yang zikirnya Masya Allah, gara-gara riba, bisa jadi semua amalan antum habis pada waktu itu. Maka tinggalkan riba. Kemudian riba ini sifat yang buruk. Sifat yang buruk sekali, yang tercela. Orang ngomongin orang lain, kita disuruh menutupin aib orang lain, malah kita membukanya. Dan ada wanita-wanita atau lelaki-lelaki yang dia menyebarkan aib istrinya ke orang lain. Ini terjadi. Wanita ngomongin suaminya, suamiku tuh kayak gini, kayak gitu, kayak gitu. Masuk ghibah apa enggak? Masuk ghibah. Dan seharusnya kalau kau melihat keburukan suami, kau tutupin. Bukan kau ceritakan sama orang lain. Apalagi kalau cerita keburukan suami kepada orang tua, disuruh cerai itu nanti. Orang tua akan ngomong, ya Allah, suamimu itu kayak gitu ternyata ya. Iya mah kayak gitu mah. Ya udahlah bismillah, besok gugat cerai sama mama. Padahal ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan. Ingat, ada suami-suami yang juga suka menceritakan keburukan suaminya. Ada suami-suami yang menutup keburukan istrinya. Ini cerita di masa lalu. Ada seorang rumah tangganya lagi retak. Dan terdengar dia mau menceraikan istrinya. Didatengin sama sahib-sahibnya. Fulan, aku dengar kau hendak menceraikan istrimu. Apa yang kau ragukan dari istrimu ini? Apa kata suaminya? Istriku, kata dia. Ada apa kau ikut-ikut masalah istriku? Enggak. Tinggal.
Akhirnya benar terjadi perceraian. Cerai, kemudian si perempuan kemudian nikah lagi, si laki ini mungkin nikah lagi. Datang sahibnya yang dulu menanyakan sebelum bercerai. Ya, sekarang kan sudah kau ceraikan. Kenapa kau ceraikan dia? Apa kata laki ini? Istrinya orang. Ada apa ngomongin istrinya orang, kata dia. Memang jamaah. Hakadha yakunul muslim. Seperti itu seharusnya seorang muslim menjaga lisannya. Yang kebanyakan memasukkan orang ke neraka itu apa? Lisan. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, "Thaqilatka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nas ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Tuh, kau tahu orang-orang tersungkur di dalam neraka itu gara-gara apa? Gara-gara lisan mereka. Wallahi jamaah, ini sesuatu yang butuh penjagaan lama, lisan kita, khususnya dari masalah ghibah. Baik, sekarang ngobatinnya gimana? Paling tidak tadi ilmu yang dibicarakan itu bisa menjadi obat. Para ulama menjelaskan orang itu akan bisa mengobatin dirinya ketika dia tahu dia sedang sakit. Ada orang merasa tidak sakit, apa bisa berobat dia? Dia tidak mau berobat karena dia merasa dirinya sehat. Sekarang alhamdulillah dengan adanya laboratorium, karena ada penyakit-penyakit yang tidak bisa dilihat, nggak ada apanya, nggak kelihatan gitu loh jemaah. Kalau dia sedang sakit, kecuali dengan tes laboratorium. Nah, kita alhamdulillah dengan menuntut ilmu, dengan belajar, kita tahu kalau ternyata aku nggak benar, aku ngomongin orang. Ada orang yang melakukan 1000 kemaksiatan. Ada orang yang melakukan riba umpamanya. Dia dari kecil makan riba, orang tuanya melakukan riba, semuanya. Dan baru faham ketika umur 40 tahun anak itu. Ternyata yang anak lakukan selama ini salah, Ustaz. Nah, kapan dia tahu kalau dia salah? Ketika dia belajar. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya obat untuk sebuah penyakit itu, yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua al-amalu bihi. Kita tahu kalau kita lagi sakit, kemudian kita amalkan bagaimana menghindari penyakit ini. Jangan sampai seperti orang kena kanker, baru ketahuan kalau dia stadium 4. Udah susah ngobatinnya. Karena ada orang-orang yang terbiasa melakukan dosa. Ya Allah ya. Ana dengar seorang wanita telepon Syekh. Dia telepon Syekh. Dia mengatakan, "Ya Syekh, ana mau cerita-ceritanya ana panjang Syekh. Ana minta maaf Syekh," kata dia. "Ana ini selalu melakukan zina, Syekh. Padahal ana sudah menikah." Dia mengatakan, "Ana menikah kemudian ditinggal sama suami ana. 5 tahun suami ana kerja ke luar negeri. Akhirnya ana berzina. Dan alhamdulillah akhirnya suami ana balik sama suami ana. Dan ternyata ana masih terus melakukan zina dengan suaminya datang. Kenapa? Karena udah jadi kebiasaannya. Orang itu kalau udah kebiasaan berbuat dosa, kadang-kala dia melakukan dosa bukan karena dorongan nafsu, tapi karena dorongan kebiasaan. Nggak enak kalau dia tidak melakukan dosa. Bahkan ada orang-orang yang melakukan zina, dosa zina, melakukan dosa zina, dia itu sudah tidak menikmatin zina dia. Ada orang sampai tua renta ketika dia mau berzina, dia harus minum pil ini, harus minum pil itu, badannya sakit semua, tapi dia tetap berzina. Kenapa? Karena sudah jadi kebiasaan dia melakukan zina. Begitu pula dengan riba. Kalau kita nggak berhenti jamaah, ada orang yang kalau nggak gibain orang lain gatal-gatal badannya. Ana Ustaz kalau nggak ngomongin orang itu kok nggak enak gitu loh. Tapi kalau habis ngomongin orang kelihatan seger gitu. Insya Allah. Itu ada orang yang udah jadi kebiasaan. Maka kita harus tahu kalau kita sedang sakit dan kita harus ngobatin diri kita. Harus ada usaha. Salah satu usahanya lisan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita duduk bermajelis, bawa bahan untuk dibicarakan. Kadang-kala kita duduk ke tempatnya fulan, kita nggak tahu mau ngomong apa.
Nggak tahu kita mau ngomong apa, nggak tahu. Pokoknya kau ngapain? Ya sudah di sana duduk, nanti mungkin kita mau bicara macam-macam. Akhirnya karena tidak ada bahan, bahannya apa? Daging, saudara. Itu yang jadi bahan pembicaraan. Makanya anak nasihatin kepada beberapa ibu-ibu ada waktu itu, tolong kalau kau datang ke majelis itu sudah baca sesuatu di rumah. Membaca sesuatu yang bermanfaat. Anggap membaca tentang masakan, tentang mendidik anak, tentang hal-hal yang bermanfaat. Dia datang tuh sudah punya bahan yang untuk dibicarakan, sehingga manfaat omongannya. Tapi kalau nggak ada yang dibicarakan, kadang-kadang duduk bengong mereka. Mau ngomong apa kita ya? Nih, kita ngomongin fulan. Kenapa fulan? Fulan ini diceraikan sama suaminya. Mulai cerita macam-macam. Hindari hal itu, jemaah. Jangan sampai kita melakukan hal itu. Tadi kita berusaha, kita sudah belajar, sudah tahu ilmunya, kita lakukan. Kemudian ghibah diobatin dengan cara menumbuhkan keyakinan bahwa pahala kita akan habis pada hari kiamat. Tumbuhkan keyakinan. Kalau antum lagi ghibah nih, pahala antum diambil. Antum lagi ngomongin orang, tumbuhkan keyakinan, ya Allah, diambil pahalaku sama fulan. Maka antum akan berhenti. Tapi kalau itu tidak hadir di diri antum, antum akan ghibahin terus. Kemudian doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita dari sifat tercela ini, riba dan namimah. Kita belum bicara tentang namimah, tapi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi alaihi salatu wasalam berdoa, mengajarkan sebuah doa dan beliau membacanya, Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, berikan ilham kepada aku, petunjuk buat aku, dan selamatkan aku dari kejahatan jiwaku sendiri. Minta. Dan beliau kalau lagi ke masjid baca doa apa? Anak kasih hadiah. Doa berangkat ke masjid. Antum nih semua dari tadi berangkat ke masjid kan? Baca doa apa? Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi sam'i nura, fi basari nura, wa fi qalbi nura, wa fi lisani nura. Na'am, barakallahu fikum. Paling enggak antum awalnya sudah hafal. Kita minta supaya dikasih cahaya di pandangan kita, di hati kita, di lisan kita. Masya Allah, jamaah. Di depan kita, di belakang kita. Karena terus terang, jamaah, kalau tanpa bantuan dari Allah, kata Allah, ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena Allah yang jaga kalian, tidak ada satupun di antara kalian yang bisa menyucikan dirinya. Nggak ada yang bisa. Maka Allah katakan, fala tuzakku anfusakum, kalian jangan sok suci dengan diri kalian. Allah yang membuat kalian suci. Maka di sini doa adalah jalan pintas. Jadi ketika antum melakukan riba atau sebelum melakukan riba, sebelum datang ke majelis, minta, ya Allah, mudah-mudahan majelis ini bermanfaat, ya Allah, mudah-mudahan aku tidak ngomongin orang, mudah-mudahan. Terus kau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hindari tempat-tempat majelis yang kurang bermanfaat. Antum harus memilih teman duduk, sudah. Karena antum tahu kalau anda duduk di tempat itu kayaknya ribain orang. Ya sudah, hindari. Karena terus terang ada orang yang sampai tua renta punya tempat majelis, tempat kumpul-kumpul. Sohibnya tetap dari muda sampai tua itu yang kerjanya ngomongin orang. Dan dia tidak mau berubah. Ya kau kalau ingin taubat sama Allah, kau tinggalkan teman-temanmu, ganti dengan teman-teman yang baik. Karena as-sahibu sahib, teman itu menarik antum. Kalau temannya itu suka berbicara tentang urusan agama, dan ini kadang-kala juga masalahnya kita lagi ngomong masalah agama, adulah ganti topik lah. Topiknya kurang menarik. Kalau ngomong masalah mobil, Masya Allah, ada mobil yang baru, mobil kayak gini ya, cocok nih anak kayak gini. Kalau akhirnya satu ngomong masalah agama lagi, aduh, topiknya terlalu berat. Kita tidak mau berbicara tentang masalah itulah, jemaah. Maka antum hindarin tempat-tempat duduk yang membuat antum akhirnya melakukan riba. Baik, kemudian
kita masuk ke babu an-namimah. Kita selesai udah dari riba. Antum insyaallah udah faham tentang bahaya riba, tentang sebab-sebab riba, tentang bagaimana mengobati riba. Sekarang tentang namimah. Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannah namam. Tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Tidak masuk surga. Ini ancaman. Dan Nabi mengatakan syarrun nas yaumal qiyamah, orang yang paling buruk pada hari kiamat dzul wajhain, orang yang punya dua muka, bermuka dua. Ya'ti ilan nas biwajhin wa ya'ti ilan nas biwajh. Dia datang ke fulan dengan wajahnya dia, dan dia datang dengan fulan dengan wajah dia. Artinya dia berusaha ngambil hatinya fulan, berusaha ngambil hatinya fulan, lalu dia adu domba dua orang itu. Ini orang yang paling buruk pada hari kiamat. Seharusnya dia diperintahkan memperbaiki dua hubungan orang yang rusak, ternyata dia malah merusak dua hubungan orang yang baik. Dan namam ini adalah tukang pos. Apa istilahnya yang ngirim barang-barang itu? Kurir. Namam ini adalah kurirnya syaitan untuk menuju neraka. Seorang alim ulama pernah datang orang kepada dia, menyebutkan bahwasanya fulan ngomongin engkau seperti ini, mau ngomongin engkau kayak gini. Apa kata alim ulama ini? Setan itu nggak dapat orang lain kecuali engkau. Artinya udah nggak ada orang lain yang dikirim sama setan, kau yang dikirim sama setan datang ke sini. Ummu Darda radhiyallahu taala anha. Pernah ada orang yang datang ke Ummu Darda. Ya Ummu Darda, aku datang ke majelisnya Abdul Malik bin Marwan. Aku lihat di sana itu ada orang yang ngomongin engkau, ngomongin keburukan tentang. Apa kata Ummu Darda? In nu'ayyar bima laysa fina, atau in nu'ban bima laysa fina. Kalau kita dicela dengan sesuatu yang tidak ada pada diri kita, kita ini udah sering dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Biarin udah. Dan jamaah kita hati-hati ketika menukil omongan orang. Makanya para ulama menjelaskan bagaimana kita menghadapi orang yang namimah, yang memindah omongan orang kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita percaya dengan omongan dia? Jangan. Yang pertama, kalau ada orang namam, orang memindah omongan kepada kita, antum jangan percaya sama dia. Ya Ustaz, anak nggak percaya Ustaz, anak akan cross check. Jangan cross check. Kalau antum cross check berarti percaya sama omongan dia. Umpamanya datang, afwan Ustaz, anak ini termasuk orang yang ngefans sama Ustaz. Ana cinta sama Ustaz. Syuf, ana tadi duduk di majelisnya fulan Ustaz. Orang itu ngomongin Ustaz. Apa yang ana katakan? Masya Allah, jazakallah khair, Allah barik fikum. Kau benar-benar orang yang setia, Masya Allah. Dosa kita kalau sudah percaya sama dia. Karena namam ini orang fasik. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik kepada kalian, jangan kalian percaya. Kalian perlu tabayyun. Oh, berarti kita perlu tabayyun lah. Untuk urusan namam, kalau orang ini hendak mengadu antum sama orang lain, antum tidak perlu tabayyun. Antum perlu kasih nasihat nih orang. Kalau antum percaya sama orang ini, akhirnya antum tabayyun, antum akan rusak hubungan. Maka antum kasih nasihat nih orang yang namam sini. Afwan, antum itu namam. Seharusnya antum tidak menukil omongan dia. Antum paling tidak kasih nasihat. Tapi nggak masalah, anak akan datang ke fulan. Kalau memang fulan ngomongin anak, kita udah kemakan sama omongan dia. Jangan datang ke fulan. Kita jangan percaya omongan dia, kemudian kita mengingkari kemungkaran dia, lalu kita benci dia. Ini orang yang mengatakan, wallahi Ustaz, ana cinta sama antum lillahi ta'ala, uhibbuka fillah.
Antum harus benci dia karena Allah. Karena Allah benci sama orang-orang namam. Allah benci. Bahkan Allah ancam la yadkhul jannah. Dan namam ini termasuk perusak hubungan. Allah mengatakan innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang merusak. Kemudian orang yang memindah omongan orang kepadamu, bisa jadi dia juga mindah omonganmu ke orang lain. Maka antum harus berhati-hati sama nih orang. Antum lihat, oh kayaknya ana harus jaga jarak sama fulan. Nah, kenapa? Dia sudah mindah omongan orang. Bisa jadi omongan antum direkam. Kadangkala datang ini, ingat jamaah, majelis khusus itu adalah majelis yang amanah. Jangan antum ngomong sama fulan direkam sama antum. Kemudian antum punya bahan, datang ke orang lain, fulan ngomongin antum. Enggak, ana enggak percaya, ana punya rekamannya. Tapi ingat, jangan ditebarkan kepada orang lain. Antum dapat orang kayak gini, oh, hadza rajulun mufsid. Ini orang perusak hubungan. Kemudian bagaimana sikap antum sama orang yang sudah diomongin? Antum husnudzan sama tuh orang. Antum husnudzan. Kita disuruh menghindari suudzan. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Awal rusaknya hubungan itu dari suudzan. Kemudian setelah suudzan kita akan tajassus. Kita umpamanya dengar fulan ini umpamanya jualan bakso. Fulan jualan bakso, kayaknya baksonya ini bakso celeng. Antum tahu celeng? Nah, bakso celeng. Ana akan kirim orang untuk meneliti. Ada apa antum kirim orang meneliti? Antum datang ke dia kalau mau dikasih nasihat. Tapi gara-gara suudzon antum sama dia, kalau tidak ada bukti, antum jangan mengatakan seperti itu. Karena antum akan tajassus, akan memata-matai gerakan dia. Lalu antum akan ribain dia. Yang terakhir antum akan namimah dia dengan orang lain atau dengan pedagang lain. Akhirnya hubungan ini jadi rusak. Maka antum husnudzan sama saudara antum, orang yang ribain itu. Pernah ada seorang datang kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, ada fulan gak benar nih ngomongin kayak gini tentang engkau. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? In kunta sadiqan, kalau engkau benar, yang kau ucapkan ini benar, fa anta min ahli hadhil ayah, maka engkau termasuk dalam firman Allah, hammazin masya'in binamim. Orang yang suka mencela, yang suka jalan dengan namimah, engkau termasuk ayat itu. Wa in kunta kadziban, kalau engkau bohong, fa anta min ahli qaulihi ta'ala, maka engkau termasuk dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik, maka dia bawa berita, kalian perlu cross check berita dia. Wa in syi'ta, kata Umar bin Abdul Aziz, kalau kau mau kita maafkan kau. Kita akan maafkan kau dari kerjaan kau mindah omongan orang. Apa kata orang ini? Ufu anni ya Amirul Mukminin, maafkan aku. Jadi para jamaah, hati-hati tatkala kita berbicara, tatkala kita duduk, tatkala kita mendapati omongan orang. Dan ingat, kalau antum berbicara sama orang kemudian orang itu tolah-toleh, kadang-kala ngobrol sama antum, dia noleh, mas, nih ada kejadian nih, ngomong dia, ingat omongan itu rahasia. Orang itu ngomong, mas ini rahasia mas ya. Dia nggak ngomong rahasia, sebenarnya itu rahasia. Rasulullah SAW mengatakan, idza haddatsa ahadukum akhahu thumma iltafat, kemudian dia menoleh, ingat itu amanah. Dengan menoleh aja berarti itu sudah amanah. Dia kepingin pembicaraan ini cuma 4 mata antara dia. Lalu kita datang ke orang lain, mengatakan, syuf, ana mau ngomong sama ente, ingat ini rahasia. Jangan cerita sama orang lain. Siap, cerita. Fulan lalu ketemu sahibnya, afwan nih, ana ada berita, ini rahasia, antum jangan cerita sama orang lain. Akhirnya satu kampung semuanya rahasia.
Itu jadi rahasia. Allahu Akbar. Jadi jamaah, berkaitan dengan namam ini, ingat intinya munculnya namam itu karena hati yang buruk, orang yang tidak benar hatinya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya di antara amalan yang lebih mulia dari sholat, mulia dari puasa, bahkan bisa sebanding dengan ibadah puasa dan sholat itu adalah islahu dzatil bain, memperbaiki hubungan orang yang rusak. Bahkan diperbolehkan berbohong. Anda tekankan, Rasulullah SAW memperbolehkan berbohong dalam rangka memperbaiki orang yang sedang bertikai. Beliau mengatakan alaihissalatu wassalam, la yasluhul kadhib illa fi thalath. Bohong itu tidak boleh kecuali di 3 hal. Siapa yang ingat? Anda kasih hadiah. Masya Allah. Udah dapat hadiah antum belum? Masya Allah. Fadhal. Nggak harus urut lah. Yang pertama untuk memperbaiki hubungan 2 orang. Kalau 3 orang nggak bisa. Harusnya Nah, orang yang bertikai lah. Nah, yang kedua hubungan istri kepada suami atau suami kepada istri. suami sama istri, istri sama suami. Contohnya kayak apa? Contohnya ketika suami ditanya masakan, Nah, walaupun asin jauhnya enak. nah, kalau suami umpamanya dari tempat sahibnya ditanya dari mana, Mas? Dari kajian Ustaz Syafiq, boleh nggak? Supaya menyenangkan istrinya. Tahap yang ketiga. Yang ketika berlangsung untuk strategi perang. Iya, dalam peperangan. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirimkan ke belakang. Nah, baikkan, dalam rangka memperbaiki orang itu diperbolehkan kita berdusta. Mamanya kita datang ke fulan, kif halak bekhair, Masya Allah. Syuf, anak ini baru dari rumahnya fulan itu mengingat-ingat kebaikanmu. Dulu kau pernah berdua jalan sama dia, ini itu, dia kangen kepingin duduk sama kau lagi. Benar kau ini? Bener lah, masa aku bohong? Ini bohong yang boleh ini. Akhirnya jadi nggak memperbaiki dia. Nggak perlu antum ngomong. Antum katakan iya. Antum kalau mau bukti kita berangkat ke fulan. Kalau antum mau bukti kita berangkat ke fulan. Taib, ana mau cari waktu ketemu fulan. Antum datang ke fulan. Fulan ini kangen sama engkau. Dia kepingin datang sama engkau. Kalau dia datang kau jumpain dia. Aku jumpain lah. Kenapa? Aku juga kangen sama dia. Ketemu dia orang. Berpeluk-pelukan. Alhamdulillah. Ini diperbolehkan. Dan suami istri, nah, diperbolehkan berbohong. Tidak berbohong yang sebenarnya. Karena ada seorang suami kawin lagi jemaah. Allah yahfad min kulli syarr. Ini cerita Syekh di Riyadh. Dia kawin lagi. Dia setiap sore izin sama istrinya. Dia mau datang kajiannya ke rumahnya Syekh Fulan. Oh fadol, senang suaminya. Apa istrinya senang banget, suaminya sudah ngaji, taat, Masya Allah. Setiap sore pokoknya kajian sampai Isya mungkin dia balik gitu kan. Akhirnya si kakak istrinya datang dari luar kota atau dari tempat itu juga, tanya, mana suamimu? Alhamdulillah bang, suamiku sekarang setiap sore kajian ke tempatnya Syekh Fulan. Katanya suaminya, Syekh Fulan ini dari 4 bulan yang lalu sudah pindah dari kota ini. Masa? Kata istrinya. Iya kata dia. Masya Allah. Akhirnya suatu hari suaminya izin, istriku mau kajian. Fadol bang kata dia. Diikutin sama istrinya. Masuk ke sebuah rumah. Diketuk sama istrinya. Assalamualaikum. Dibuka sama suami. Ada apa kau di sini kata dia? Mau ikut kajian sama Syekh Fulan. Ikut kajian sama Syekh Fulan. Allah yahfad min kulli syarr jemaah. Hati-hati kebohongan yang boleh itu tadi kebohongan yang sebenarnya untuk menyenangkan hati istrinya. Ketika berbicara tentang masakan, tentang cinta, dia katakan kepada istrinya, wallah, ana kalau melihat perempuan 1000 wanita, ana tundukkan pandangan ana hanya melihat dirimu. Masya Allah. Padahal dia lihat semuanya itu. Nah, jadi yang berupa cinta dan kasih sayang untuk berbagi itu boleh, dan tadi dalam peperangan. Tapi ingat, berkaitan dengan ghibah dan namimah, ada ghibah yang diperbolehkan. Ada 6 ghibah yang diperbolehkan. Siapa yang mau nyebutkan? Nah, fadhal.
meminta saran sama misal ada orang saya minta saran Pak Ustadz gimana saya Baik, minta saran kepada seorang ustadz, mengadukan kepada seorang ustadz, istri ngomong, ustadz, suami anak kayak gini, kayak gini, kayak gini. Boleh. Baik, yang kedua. Masya Allah, 6. Masya Allah, gimana jemaah? Cuma 1 jemaah. Hadiahnya nggak bisa dipotong. Masya Allah. Mungkin kita kasih kardusnya aja, nggak apa-apa. 6 jemaah, syuh. Ini buat apa? Masya Allah, buat yang jawab sana. Oke. Yang bisa jawab 6. Ingat bukan 5. Tapi 5 nggak apa-apa, yang 1 udah disebutin. Ini penting agar kita faham. Ternyata ada ribah yang diperbolehkan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yang baca Riyadhus Shalihin insyaallah tahu hal itu. Dia mengatakan al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin mutawallimin wa mu'arrifin wa muhaddir. Kemudian wa mujahirin fisqan wa man talaba al-i'anata fi izalati munkarin wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkarin. Yang pertama, ghibah itu atau menceritakan keburukan orang itu tidak termasuk ghibah di 6 hal. Yang pertama, mutawallimin, orang yang dizalimi, dia diambil hartanya. Ada orang punya utang sama dia nggak bayar-bayar, lalu dia datang, minta mau ngomong sama Pak RT, ngomong sama orang yang bertanggung jawab, fulan ini punya utang sama ana nggak bayar-bayar, fulan ini mengambil barang ana, menjabel barang ana dengan cara yang zalim, umpamanya seperti itu. Dia boleh, dan itu tidak termasuk ghibah. Yang kedua, wa mu'arrifin. Mu'arrif ini hanya mengenalkan orang. Umpamanya, kau tahu sama fulan. Fulan yang mana ya? Fulan tuh yang biasa kajian, namanya fulan. Aduh, aku lupa. Aku mungkin kalau ngelihat orang itu kenal. Fulan yang pincang. Oh iya, aku kenal. Jadi tujuan dia ngomong yang pincang itu bukan untuk menyebutkan kejelekannya, enggak, ngasih tahu. Soalnya ini nggak paham gitu. Itu wa mu'arrifin boleh. Tujuannya tadi. Makanya sebagian kita lihat para perawi hadis itu ada yang disebut al-a'mash, ada al-a'raj, yang pincang, yang apa. Tapi sebutan itu sebenarnya untuk memberikan informasi supaya dia faham aja tentang orang itu, bukan untuk yang lain-lain. Wa muhadzirin, untuk mewanti-wanti orang. Kadangkala ada orang mau nikah, ana ini mau menikahkan putri ana sama fulan. Gimana fulan? Fulan, anaknya fulan, ya. Syuk, ana mau cerita sama antum. Mimbabin nasihat. Kalau fulan ini peminum, boleh nggak ngomong kayak gini? Boleh. Kita karena tadi ada orang yang butuh diwanti-wanti. Atau ada orang berteman sama fulan, kau jangan berteman sama fulan. Fulan ini udah bolak-balik keluar penjara. Mungkin dia orang baru. Ini untuk mewanti-wanti dia. Maka itu diperbolehkan. Kemudian wa mujahirin fisqan, menggibain orang yang berbuat dosa terang-terangan. Preman yang memang suka merusak di kampung itu nggak ada kehormatan buat dia. Karena dia melakukan dosa terang-terangan. Artinya dia tidak menutupin dosa dia. Peminum yang di jalan-jalan, ada orang minum sembunyi-sembunyi, itu nggak boleh kita ghibain. Kita tahu fulan melakukan dosa tapi sembunyi-sembunyi dia. Maka itu, tapi kan ada orang melakukan dosa terang-terangan. Kemudian yang kelima, mustaftin, yang minta fatwa. Dengan menyebutkan, afwan Ustaz, fulan melakukan ini dan ini. Halal enggak? Kita minta fatwa nih. Umpamanya ana jual beli sama fulan, fulan itu kayak gini sistemnya Ustaz. Atau tadi seorang istri seperti istrinya Abu Sufyan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun missi. Abu Sufyan ini orang yang pelit. Kata istri, la yu'tina ma yakfina. Dia ngasih amal kita nggak cukup buat kita. Apa boleh aku ngambil harta dia tanpa sepengetahuan dia? Ini minta fatwa.
Tidak hendak menyebutkan keburukan suaminya untuk sesuatu yang hanya menyenangkan dirinya. Enggak, dia memang mau minta fatwa. Lalu Nabi memberikan fatwa. Apa kata Nabi SAW? Khudhi bil ma'ruf. Kau boleh ambil harta dia dengan cara yang baik. Artinya yang kau butuhkan tanpa membahayakan dia, itu kau boleh kau ambil. Maka di sini orang yang minta fatwa diperbolehkan untuk menyebutkan keburukan orang. Tapi sebaiknya para ulama menjelaskan, kalau bisa kau tidak perlu menyebutkan namanya. Kau katakan, Ustadz, ini Ustadz ada kejadian kayak gini Ustadz. Gimana tuh hukumnya? Tanpa menyebutkan namanya. Tapi kalau istri menyebutkan namanya pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mengingkari Hind binti Utbah, istrinya Abu Sufyan. Ketika dia mengatakan inna Abu Sufyan rajulun misik. Abu Sufyan ini orang pelit nih. Pelit ini termasuk sifat buruk. Dan dia disebutkan seperti itu. Ya, jadi udah 6. Waman talabal i'anata fi izalati munkarin. Yang keenam, minta tolong dalam merubah kemungkaran. Mari kita datang ke polisi, Pak Polisi, laporan. Di situ ada orang sedang main judi. Fulan. Ini termasuk boleh kita menyebutkan hal itu. Di kampung kita ada bandar narkoba. Sebagian masyarakat hidupnya kan enggak, anak tidak mau ngomongin orang macam-macam. Kau boleh ngomongin dia. Karena untuk mengingkari kemungkaran itu kau laporkan. Di dalam Islam, masyarakat itu harus menjaga diri mereka sendiri sebenarnya, supaya azab Allah tidak turun. Salah satunya tadi kita melaporkan kepada yang berwajib dalam hal merubah kemungkaran. Atau kita tidak yang berwajib, umumnya kita datang ke orang tuanya, fulan, syuf anak, lihat antum punya power lah. Ini fulan lagi melakukan ini. Gimana kalau kita ke sana merubah kemungkaran itu? Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan ghibah dan namimah. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setelah saya mengenal sunnah, lihat kajian di media, kajian di media, saya difitnah dengan fitnah yang luar biasa oleh kerabat sendiri, dengan tuduhan Wahabi, teroris, dan lain-lain. Ghibah, fitnah pun menyebar ke kerabat saya. Lantas sikap apa yang harus saya lakukan, padahal saya sudah menjelaskan semuanya? Ya sudah selesai tugas antum menyampaikan kepada mereka. Tuduhan-tuduhan itu sebenarnya jamaah dikarenakan media sendiri yang memang memojokkan umat Islam. Antum bisa bayangin ya, sampai sekarang itu masih ada orang-orang yang berpandangan kalau jenggot itu teroris. Sampai hari ini orang berjenggot suka ke masjid, Wahabi. Terus kalau nggak suka ke masjid, jenggotan, itu bukan Wahabi. Kalau jenggotan ke masjid, Wahabi. Jenggotan ke diskotik, keren nih. Nah, itu tuduhan-tuduhan seperti itu, dan kita bersabar. Dan kalau antum hanya dituduh seperti itu tuduhan yang sangat ringan sekali. Bandingkan dengan tuduhan Rasulullah SAW. Nabi dituduh majnun, orang gila. Nabi dituduh penyihir. Nabi dituduh dukun. Dan biasa orang mengatakan ada yang ngerusak. Nabi itu disebutkan perusak masyarakat Mekah. Dia Nabi SAW dengan dakwahnya memisahkan bapak dari anaknya, suami dari istrinya. Itu terjadi tuduhan seperti itu, meresahkan masyarakat, iya. Dan Nabi SAW bersabar sampai akhir tuduhan itu adalah pengusiran. Diusir sampai Nabi SAW. Artinya tuduhan ini apa berhenti? Berapa tahun Nabi dituduh? 13 tahun jemaah. Dan akhir tuduhan itu beliau diusir dari kota Mekah. Antum baru dituduh 1 tahun,
Baru dituduh 2 bulan sudah merasa, ya Allah gimana Ustaz? Sabar. Karena kunci dari semua itu adalah antum bersabar dan berbuat baik kepada mereka. Bedanya setan sama manusia, setan ini tercipta dari api, iblis tercipta dari api. Adapun manusia tercipta dari tanah. Kita sama iblis tidak ada cara lain kecuali berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sama manusia yang mencela kita, yang menuduh kita, yang menjilat-jilatkan kita, di sini kita diperintahkan berbuat baik sama mereka. Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Dan jangan sampai kemarahan antum akhirnya menyebabkan antum ngibain mereka. Udahlah, biarkan mereka, doakan mereka, mudah-mudahan dapat hidayah dan antum terus berbuat baik. Tuduhan itu insya Allah lambat laun akan pergi. Bahkan ada seorang, nah lupa di kajian mana, itu suami istri nuduh anak teroris. Akhirnya mereka jadi tobat gitu, baru tahu. Oh ini ustadz teroris ini. Dari mana kau tahu? Ya, dari jenggotnya kelihatan udah kalau teroris. Masya Allah. Ada yang dan kita bersabar jemaah. Allah mengatakan tentang sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dia mengatakan ucapan yang menyelamatkan diri dia dan menyelamatkan orang lain, tidak penuh celaan. Dan antum hati-hati yang nulis di media, yang suka ngasih komentar, jaga tulisan antum. Antum bakal ditanya. Ucapan celaan-celaan itu tidak pantas seorang mukmin melakukannya. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, seorang mukmin itu tidak suka mencela, tidak suka mencerca, tidak suka melaknat, tidak suka menuduh, tidak kasar ngomongannya dan tidak kotor kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya. Maka kita harus melakukan itu dan antum bersabar. Insyaallah doakan orang tua antum, kerabat antum, mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau yang menggibah kita adalah orang kafir, apakah kita mendapat pahala orang kafir? Insyaallah. Pahala apa dari orang kafir? Orang kafir ini cukup dosa dia adalah kekufuran dia sendiri. Apakah ada dosa yang lebih besar dari kekufuran itu jamaah? Ada. Cuma dengan dosa-dosa mereka itu mereka akan masuk ke neraka dengan tambahan dosa mereka itu sendiri selain kekufuran mereka. Seperti orang kafir yang membunuh, apakah sama dengan orang kafir yang tidak membunuh? Tidak. Tentu azabnya akan lebih pedih nanti pada hari kiamat. Apa yang harus dihindari apabila di Facebook teman ada atau terbaca curhatan, kemarahan penulis, apa termasuk ghibah? Ya. Kalau penulis ini menyebutkan nama, maka termasuk ghibah. Tapi kalau dia menulis tentang ada orang curhat, aku lagi sakit hati ini macam sama fulan, tidak disebutkan namanya, antum nggak perlu tanya siapa yang nyakiti hatimu. Akhirnya jadi ghibah. Yang antum harus kasih adalah es yang dingin sama dia. Udahlah, kau sabar, ini itu. Bagaimana cara menghindar apabila ada orang lain mengajak ghibah? Bagaimana jamaah? Ya antum rubah topiknya. Atau antum kalau bisa, antum kasih nasihat dia. Ada orang kan yang tidak bisa memberi nasihat, tapi antum rubah topik. Nggak bisa, antum tinggalkan majelis. Bagaimana cara menghilangi hasad, marah, putus asa? Masya Allah, kita bikin kajian khusus ini jemaah tentang hasad, marah dan putus asa. Masalah hasad, antum menghilangkan hasad itu dengan cara husnudzon sama Allah. Kenapa? Karena yang bagi-bagi itu siapa? Allah. Kenapa fulan jadi manajer dan antum tidak? Kenapa fulan jadi mudir dan antum jadi karyawan? Kenapa fulan kok sukses tokonya sedangkan aku tidak? Kenapa fulan batiknya kok sampai kemana-mana? Kenapa aku tidak? Kau di sini husnudzon sama Allah, yang ngasih itu Allah. Kau kepingin mintanya sama siapa? Sama Allah Jalla Jalla. Karena orang yang hasad ini termasuk orang yang tidak ridho dengan takdir Allah. Kenapa fulan kok dikasih? Ya Allah yang ngasih.
Dan kalau kau nggak ridho dengan itu, kau menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Masalah marah, di sini obatnya marah itu jamaah. Pertama kita mengetahui bahwasanya marah itu ada beberapa macam. Ada marah karena diri sendiri, ada marah karena diri sendiri sama Allah, ada marah yang murni karena Allah. Orang yang marah karena diri sendiri ini yang tidak dapat pahala. Ketika dicela sunnah Nabi, ketika agama Allah dicela, dia nggak marah. Tapi ketika dirinya yang dicela, oh kalau itu urusanmu sama aku. Ini marah yang karena diri sendiri. Ada yang marah karena diri sendiri dan karena Allah. Contohnya dikatakan, oh kambing udah datang, oh kau menghina sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Di situ kan ada kan. Tapi dia celak, dia juga ingin marah. Kok aku dikatakan kambing sama dia? Maka dia tidak akan dapat pahala karena di situ bercampur amarah dia dengan amarah diri sendiri. Marah yang karena Allah ya ketika agama Allah, ketika sunnah-sunnah Nabi dilecehkan, dia marah karena Allah, di situ dia akan dapat pahala. Dan kebanyakan amarah kita itu karena emosi diri sendiri. Itu kebanyakan. Maka bagaimana menghindari marah? Ya kau baca tentang keutamaan-keutamaan orang yang menahan emosinya. Lalu ketika engkau marah dalam kondisi berdiri, duduk, langsung berubah. Pernah ceritanya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar ini datang ke masjid, minta tolong orang di masjid itu. Siapa yang bisa bantuin aku ada kerjaan di kebunku ini. Lagi bikin kolam penampung air. Datang, aku bantuin kau Abu Dzar. Datang. Lagi bantuin Abu Dzar, subhanallah, itu kolamnya malah rusak sama orang ini. Abu Dzar itu langsung rebahan jemaah. Antum tahu orang kadang-kala kalau marah kan, ini langsung rebahan. Dia langsung mengamalkan hadis Nabi SAW. Dalam kondisi berdiri beliau langsung duduk. Duduk masih emosi, langsung beliau rebahan. Ya sudah, mau apa lagi ya Allah. Nah jemaah, itu cara menghindari amarah tatkala memang amarah itu datang. Dan untuk putus asa dari apa? Itu yang perlu dibicarakan. Putus asa dari rahmat Allah. Orang-orang kafir yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Ada orang yang putus asa karena nggak kawin-kawin. Aku udah 25 nggak kawin-kawin, ahsan sudah bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Ada wanita-wanita yang ketika diceraikan oleh suaminya bunuh diri. Kau tahu rahmat Allah itu seluas langit dan bumi. Yang ngasih rezeki kau itu bukan suamimu. Maka tumbuhkan kepercayaan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana sudah ingin menikah, tapi orang tua menginginkan ana melanjutkan S2. Ya, istri itu S3, S3 istri itu. Ini akan melanjutkan S2 dia. Sedangkan kemarin sudah ada ikhwan yang datang untuk mengkhidbah. Tapi saya bingung Ustaz jawabnya. Saya harus bagaimana? Nurutin orang tua dulu atau tetap menikah dulu? Kalau nasihat ana, antum menikah. Antum minta sama orang tua, ngomong sama orang tua, aku mau nikah ayah. Nanti untuk urusan S2, ya setelah menikahlah dipikirkan. Karena memang tugas orang tua, banyak orang tua lupa bahwasanya tugas orang tua itu ketika anak-anak situ, haknya anak ini ketika sampai umur dinikahkan sama orang tua. Apalagi kalau pendidikan S2 kadang-kala ya kurang bermanfaat buat dia. Dan nanti ketika dia menikah yang dibutuhkan adalah S3, S3 tadi Anda ngomong. Bagaimana dia menjadi istri yang benar, yang mungkin dia tidak akan dapatkan di sekolah dia. Di sini orang tua memiliki kewajiban mendidik anaknya, bagaimana anaknya bisa menjadi istri yang soleh, menjadi ibu buat anak-anaknya. Urusan cari rizki, karena kadangkala melanjutkan sekolah ini untuk apa? Untuk kerjaan sebenarnya. Kalau dia sudah menikah, yang wajib memberikan nafkah siapa? Suaminya. Tapi ada orang tua yang menuntut anaknya supaya mengembalikan uang yang diberikan oleh orang tua. Orang tua yang tidak mungkin ya belum belajar ya.
yang perlu dikasih pendidikan. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana kalau nonton acara TV rumpi yang isinya membicarakan kejelekan dan kebaikan dari artis, termasuk ghibah yang nonton? Ya masuk antum. Dan bahaya jemaah. Ana ingat teman, ana masih ingat kejadian teman dari Bosnia. Pada waktu itu dari Bosnia atau dari Albania. Dia bawa majalah dari negerinya. Dia ngomong, Syafiq, ente tahu nih majalah ini yang paling bahaya, majalah ini mana? Ana nggak tahu lah, kata dia. Dia buka, ada halaman akhir itu tentang artis-artis. Ini yang paling bahaya. Orang itu suka nonton artis dan dia menjadikan mereka sebagai idola mereka. Akhirnya terpengaruh jemaah. Orang itu kalau sudah cinta sama seseorang, dia akan ikutin gaya hidupnya. Sampai sekarang karena banyak TV di Indonesia ini, artis masuk kamar mandi di syuting, artis masak di syuting, artis ini semua yang di syuting karena tidak ada acara mereka sudah. Acara yang bermanfaat udah nggak ada. Akhirnya yang ini mungkin bermanfaat. Buat bermanfaat dari sisi duit buat mereka. Kita mengikutin, jangan. Makanya kalau orang Islam ini mengamalkan Islam dengan benar, acara artis itu tutup. Kalau tidak ada yang nonton, kira-kira dilanjutkan sama mereka? Enggak. Yang jadi masalah kita nih, kita perlu menggunakan kekuatan umat Islam yang banyak agar faham dengan agama. Cuma berapa persen yang faham dengan agama aja. Sehingga acara-acara televisi yang tidak bermanfaat terus ya Mae. Bahkan ada seorang jenderal cerita sama anak, Syafiq, kata dia, ente lihat acara hari apa, dia ngomong sebelum maghrib tuh ada acara nyanyi-nyanyi, temu kangen, temu sama fans sama siapa, itu yang didatangkan yang pakai kerudung-kerudung yang nonton. Kita paham bahwasanya media ini kemana arahnya, jelas sekali arah mereka. Apakah arah mereka untuk memberikan pendidikan kepada penonton, kepada bangsa kita? Lah, apakah orang yang kerjain nonton TV 24 jam akan jadi orang pintar di negeri kita? Akan rusak dia. Tapi ada televisi-televisi yang mendidik memang. Ya kalau kau tonton dari pagi sampai sore, kau jadi ulama. Nah, ketika engkau belajar terus. Tapi kebanyakan yang tidak bermanfaat dan kita harus hati-hati. Ustadz Syafiq, saya suka pasang foto Ustadz di jejeran sama foto saya. Terus saya dibuat di DP di BBM. Teman suka tanya, foto siapa tuh? Saya dosa tidak, Ustadz ya? Kalau dosa maafkan saya, Ustadz. Jadi sekarang kan dunianya dunia apa? Photoshop. Jadi bisa. Hah? Ini akhwat. Oh, bahaya kalau akhwat jamaah. Jangan, nggak boleh. Nah, terus jamaah, wallahi sekarang, nah dunia ini dunia yang menakutkan sekarang jamaah. Dunia foto, anak kadang kala jamaah, Ustadz foto sama Ustadz, dapat apa antum foto sama Ustadz? Kalau kiranya antum dapat foto sama Ustadz, anak kalau foto sama Ustadz ini imannya tambah Ustadz. Bisa qiyamul lail. Oh, berarti ada manfaatnya. Nggak ada. Antum foto sama Ustadz malah mungkin antum bisa sombong. Loh, syuf, anak bisa dekat sama Ustadz. Lihat nih. Makanya nggak perlu lah jemaah foto-foto kayak gitu. Dan termasuk fitnah itu. Fitnah buat ustadznya, fitnah buat jemaahnya. Maka lebih baik dihindari dan tinggalkan. Buat perempuan-perempuan nggak perlu pasang fotonya di DP di mana-mana. Antum pasang foto sandal aja. Masya Allah. Ustadz, saya ingin ikut perang akhir zaman. Apa yang harus saya latih? Hah? Kenapa? Masya Allah, katanya ada ibu-ibu yang ngambil foto anak. Buat apa tuh? Masya Allah, Masya Allah. Saya bercita-cita menjadi salah satu pemimpin pasukan perang di bawah Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Jamaah kita boleh bercita-cita baik, tapi jangan lupa
kaki antum ada di sini. Karena terus terang ada teman-teman yang bercita-cita besar, lupa dengan apa yang harus dia lakukan hari itu. Ana masih ingat di kelas dulu, ketika ana di Madinah, ada satu anak yang Masya Allah, badannya keker dia. Tanya sama Ustaz, kapan jihad Ustaz? Sama syekhnya, kita ini harus berjuang menegakkan Islam, macam-macam. Ya, kata syekh, kasih penjelasan. Besok ada hafalan surat Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah atau Sabbih Isma Rabbikal A'la. Dia nggak masuk karena nggak hafal. Malu-maluin jam. Dan ini yang terjadi. Untuk meraih itu kau perlu persiapan. Artinya orang-orang munafikin itu seringkali ngomong sama Nabi SAW, ya Rasulullah, mata nujahid, kapan kita berjihad, kapan? Falamma kutiba alaihimul qital tawallau. Ketika diwajibkan berjihad, mereka malah takabur. Maka kita jangan ngomong doang. Antum cukup niatkan di dalam diri antum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallah asy-syahadata shadiqan ballaghahu Allah malazil asy-syuhada wa in mata ala firasyih. Barang siapa yang meminta kepada Allah dengan benar, dengan jujur untuk mati syahid, dia minta sama Allah, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat-derajat, ke tempat-tempat orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas ranjang. Yang perlu antum lakukan adalah niat. Dan dengan niat itu antum lakukan amal kebajikan. Antum jangan berpikir apa yang harus dilatih. Ya, seorang muslim harus berlatih, harus menyiapkan diri dengan berolahraga, dengan menjaga fisiknya, sehingga tatkala panggilan jihad untuk menegakkan kalimat Allah, untuk mempertahankan NKRI ini, antum sudah siap. Makanya jamaah, setiap muslim itu sebenarnya, ya, ana sangat tertarik ketika ada wacana di pemerintah kita wajib militer. Pernah ada wacana wajib militer, sehingga memang setiap penduduk negeri ini yang 250 juta semuanya siap untuk mempertahankan NKRI. Seharusnya seperti itu. Di beberapa negeri cuma memang wajib militer kadang-kala jauh dari agama. Ana punya teman-teman yang di Suriah dahulu. Dia ketika tidak wajib militer harus bayar 5.000 US dollar. Kenapa dia tidak ikut wajib militer? Kita kalau ikut wajib militer nggak sholat, tentu. Dilatih 1 tahun tuh nggak ada sholat, nggak ada apa macam-macam. Maka memang perlu dihindari. Tapi kalau memang wajib militer yang sesuai dengan syar'i, nah itu penting sebenarnya buat kita semua. Tapi engkau perlu mempersiapkan diri dengan belajar, membaca Al-Quranul Karim, mendekatkan diri kepada Allah, perbaiki akhlakmu, dan olahraga yang kau bisa, banyak olahraga yang kau bisa ikut perbakin ya. Anak ketemu dengan seorang, Masya Allah jemaah, satu pesawat sama anak, ikhwan kita udah ngaji, dia di Lombok, dia salah satu sniper. Ketika itu SBY datang ke sana, dia yang dipakai ketika itu, karena dia punya keahlian. Dan Nabi SAW mengatakan, ala innal quwatar rami, kekuatan itu adalah melempar, memanah dulu itu. Sekarang memanah sama menembak, lebih jauh mana jangkauannya? Menembak. Tapi bukan berarti memanah tidak sunnah. Kau pelatihan memanah, tapi menembak itu jangkauannya lebih jauh. Dan mungkin kau bisa latihan diperbakin macam-macam. Barakallahu fikum. Ustaz, istri ana sering ribain orang. Sudah sering ana nasehatin, tapi tetap saja. Bagaimana sikap ana selanjutnya? Ini karena suami nggak punya bahan untuk berbicara. Kadang-kala istri itu kepingin ngomong aja sama suami. Maka sekarang dirubah. Ketika istri ribain orang, ngatakan, syuh, ana punya cerita bermanfaat. Istri itu akan duduk mendengarkan. Soalnya kadang-kala suami mendengarkan istri cerita sambil tiduran. Istri cerita sampai capek, bang gimana menurut abang? Insya Allah tinggal tidur sama suaminya. Maka antum ganti bahan. Istri nggak punya bahan, antum kasih bahan. Jadi ketika memberikan nasihat, perlu antum kasih ganti. Jangan yang ini gantinya. Antum kasih ganti. Lama kelamaan akan hilang. Antum kasih buku mamanya, dek kau baca nih halaman sekian, nanti aku pulang kita diskusi umpamanya. Ada bahan agar dia tidak ngomongin orang. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika curhat? Seringkali kita menceritakan kejelekan orang untuk mendapatkan saran. Nah, kalau tujuan antum mendapatkan saran, tidak perlu antum sebutkan namanya. Kan tujuannya mendapatkan saran. Artinya, afwan nih, ana mau tanya, ada sahib ana melakukan ini dan itu. Gimana menurut antum, apa yang harus ana lakukan? Antum terselamatkan dari ghibah. Insyaallah itu lebih tepat. Ustaz, saya ikhwan dan teman-teman saya ikhwan seringkali terjebak pada godaan dunia berupa fitnah wanita. Seringkali pula kami memotivasi satu sama lain agar saling menikah. Saling menikah? Mungkin salah tulis ya, Mas. Agar segera menikah dan melakukan sunnah. Tapi yang terjadi kami malah tidak menikah dan hanya saling bersenda gurau. Mohon sarannya Ustadz, serta tetap doakan teman saya agar dapat menikah sambil kuliah. Iya jamaah, kuliah itu kebanyakan untuk bekerja. Tak masalah engkau kuliah, tapi kuliah itu tidak bertentangan dengan menikah. Dan orang tua yang mau menikahkan putra putrinya ketika masa kuliah, ana rasa itu solusi yang terbaik di masa sekarang ini. Di masa dulu aja orang itu nikah muda. Di masa fitnah belum seperti sekarang, apalagi di zaman seperti sekarang. Yang godaan itu sampai dibawa ke masjid. Orang bawa HP itu, Allahu Akbar. Ana terus terang kadang-kala malu ana buka HP. Ada beberapa aplikasi, ada aplikasi azan mamanya tentang waktu sholat. Itu ketika dibuka ada gambar perempuannya karena gratisan. Ada iklannya gitu loh. Ana lihat, ya Allah, seperti itu. Itu godaan itu kadang-kala sampai seperti itu besar. Makanya anak-anak muda ini jangan ngomong doang. Antum nggak usah ngomong sama sahib antum mengatakan siap, anak akan mulai. Antum datang sama orang tua, minta izin dan ngomong sama orang tua, ana minta tolong, ana mau kuliah sambil bekerja. Dan anak kuliah ini berapa jam sih kuliahnya jamaah? Berapa jam antum kuliah? Apalagi kuliah umum ya. Kuliah umum itu kata sebagian orang sih, sebagian mata kuliah itu Ustaz malam ujian belajar lulus Ustaz. Artinya dia tidak perlu belajar terus. Berarti dia punya waktu banyak kosong untuk bekerja, bisa dia bekerja. Jangan malah nganggur. Maka anak-anak muda yang kuliah ini kadang-kala waktunya itu untuk hal yang gak bermanfaat. Anak-anak kuliah dan biasanya di kampus-kampus. Allahu Akbar ya. Anak kalau di Jember itu ada UNEJ, ada dunia kampus. Itu kerjanya anak-anak di kafe, nongkrong di sana, nongkrong di sini. Besok kuliah. Seperti itu. Maka segera antum menikah dan anda doakan mudah-mudahan jodoh antum cepat datang. Dan ingat ketika menikah cari yang agamanya solehah. Anda mau tanya, bagaimana apabila kita pernah menghibah seorang yang notabene orang itu tidak kenal dengan kita? Misalnya saja contoh, banyak di kalangan kita ghibah artis atau tokoh politik serta pemimpin pemerintahan yang mereka tidak mengenal kita. Yang menjadi pertanyaan, apabila kita sudah bertobat kepada Allah, maka insya Allah dosa kita dapat diampuni. Tapi bagaimana dengan orang yang kita ghibah? Apakah saat dihisab di akhirat kita dipertemukan dengan orang itu meskipun kita sudah bertobat dan tidak mengulangi dosa ghibah itu kembali? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Ini jadi masalah memang tatkala kita ghibahin orang yang kita tidak kenal. Gara-gara media kita kenal mereka. Kita melihat mereka di media, kita membaca tulisan mereka di media, kemudian kita menghibahin mereka. Terus bagaimana kalau kita udah tobat, kita tidak ngulangin lagi? Kita kan perlu minta agar dihalalkan. Nah, harus kita minta dihalalkan. Lalu kalau kita tidak bisa berjumpa dengan orang itu, antum doakan orang itu. Antum doakan orang itu. Semoga nanti pahala antum tidak habis diambil orang itu. Antum dengan mendoakan orang itu, jadi ada kebaikan yang antum lakukan buat orang itu. Maka insya Allah antum tidak dituntut pada hari kiamat nanti. Dan dalam masalah ghibah ini jemaah,
Bagaimana kalau yang kita ribain, kalau kita ngomong sama dia Ustaz jadi berantem. Umpamanya kita minta maaf sama dia, jadi berantem Ustaz. Ya antum perlu minta maaf secara umum aja sama dia. Antum datang, ana mohon maaf kalau ana punya salah sama antum. Kayaknya ana ya banyak dosanya sama antum, maafkan antum. Maka itu dengan cara umum semoga dia memaafkan. Tapi kalau nggak mungkin Ustaz, kalau ana datang aja berantem Ustaz. Ya antum doakan kebaikan buat orang itu. Insya Allah dengan doa-doa antum, mudah-mudahan antum diampuni dosanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, kayaknya itu akhir dari kajian kita. Udah habis? Hah? Oh, hadiah. Nah, ana mau kasih hadiah jamaah. Buat jamaah yang paling jauh. Dari mana? Jakarta. Insyaallah antum datang buat kajian di sini. Silaturahim. Oh, silaturahim mah berarti sampingan kajiannya. Purbalingga. Ada yang lebih jauh dari Purbalingga? Batu Raden. Kurang lebih sama. Tegal dekat mah. Wah, ini dari jauh nih, anak tahu nih, masya Allah. Dari mana? Malang, masya Allah. Cirebon sama Malang jauh mana? Makassar. Antum datang mau kajian ke sini? Silakan sekalian silaturahim lah. Silaturahim sekalian kajian. Berarti utamanya silaturahim. Kayaknya yang Malang nih, masya Allah. Barakallahu fikum, kirim ke sana. Baik. Tapi ana banyak hadiah. Yang dari mana tadi? Masya Allah. Kasih yang dari Purbalingga, Batu Raden. Nah. Terus masya Allah, barakallahu fikum. Ada yang jauh lagi? Brebes. Cirebon lebih jauh dari Brebes. Ya, yang Cirebon kasih. Ini yang Purbalingga tadi mana? Oh, udah dapat. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 6 ghibah yang diperbolehkan. Apa tuh? Mutadzalim, mengadukan kalau dia dizalimin. Minta tolong untuk mengingkari kemungkaran. Nah, perlu dicatat itu. Nah, yang ketiga, apa istifsa? Minta fatwa dengan menyebutkan keburukan orang. Taib. Yang keempat, iya, ngasih tahu orang tentang fulan kayak gini nih. Nah, untuk minta tahdzir, bukan minta nasihat, memberikan wanti-wanti peringatan, hati-hati sama fulan-fulan peminum atau apa ya. Terus satu lagi, kirim ke belakang. Hadiahnya udah nyampe. Baik, yang nambah satu anak kasih hadiah. Mengadukan kezaliman orang lain. Sudah itu. Nah, satu lagi. Udah. Tunggu tuh, yang di luar tuh. Lagi buka kacamatanya dia. Yang berbuat dosa terang-terangan. Masya Allah. Kirim ke belakang sana. Masya Allah. Baik. Pertanyaan selanjutnya jemaah. Kita tadi menyebutkan beberapa penyebab orang ribain orang lain. Siapa yang nyebut? Yang pertama, lemahnya iman. Antum tinggal ngomong lemahnya iman Ustaz, dan yang selanjutnya Ustaz, Anda kasih hadiah. Nah, nggak apa. Kirim ke belakang. Jamaah nih, makanya dicatat jamaah. Terus terang kita ini, ya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, al-ilmu
saidun. Ilmu itu adalah buruan. Kita dari mana-mana ini yang datang ini berburu ilmu, berburu. Al ilmu saidun. Terus kalau sudah dapat buruan diapain? Diikat. Wal kitabatu qaiduh. Kata Imam Syafi'i, mengikat itu, tali itu adalah ikatan buat buruan kita. Faminal hamaqati. Kata Imam Syafi'i, termasuk perbuatan yang bodoh. Antasida ghazalatan. Engkau berburu rusa. Berburu kijang. Setelah kau tangkap, kau dapat, lalu kau lepas. Maka eman-eman tuh ilmunya tadi, yang ingatkan yang pertama doang. Lemahnya iman. Yang selanjutnya, ya selanjutnya loh. Nanti didengar kembali. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jemaah, semoga bermanfaat buat kita apa yang kita dengar, membuat kita tidak mudah-mudah ghibain orang. Sekali lagi ana ingatkan, kadangkala ada orang yang ahli ibadah, yang puasa sunnah, yang masya Allah, yang dia sholat ke masjid, tapi dia tidak selamat dari dosa ghibah. Dan ini termasuk penyakit, dan kita harus berjuang untuk melawannya. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir di tempat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, panitia, udah, terima kasih. Apa parkiran? Ini mau dimatiin? Mati.